Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Anggita dari STIE Atmaja Subang, Prodi Akuntansi semester 4 dengan NIM 03220050. Di sini saya akan memaparkan materi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan judul Pajak, Kewajiban atau Beban. Membongkar mitos dan memahami peran pentingnya, dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Nah, yang pertama di sini adalah latar belakang pajak. Pajak seringkali menjadi topik yang kurang menyenangkan untuk dibicarakan. Banyak orang yang menganggap bahwa pajak sebagai beban yang harus ditanggung dan tidak memahami peran pentingnya dalam pembangunan bangsa. Hal ini diperparah dengan adanya mitos yang beredar di masyarakat tentang pajak. Nah, pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa, sehingga pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Nah, di sini ada manfaat pajak untuk rakyat dan negara. Nah, yang pertama ada manfaat pajak untuk rakyat. Nah, manfaat pajak yang pertama, untuk rakyat bisa menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, contohnya jalan raya, yaitu kayak tol. Nah, manfaat yang kedua membiayai pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga adalah menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta budaya. Nah, yang keempat meneladani pemilihan umum. Yang kelima, manfaat bagi rakyat selanjutnya yakni subsidi pangan serta bahan bakar minyak yang kerap dinikmati rakyat kecil. Nah, yang terakhir, manfaat pajak untuk rakyat yang terakhir adalah meningkatkan kualitas alat transportasi massal. Nah, terus ada manfaat pajak untuk negara, yaitu membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak bisa menutup pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran pada bidang pengairan atau pertanian. Terus yang kedua, membiayai pengeluaran negara, contohnya yaitu proyek pengiriman barang ekspor. Yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating serta tidak reproduktif. Contohnya yaitu biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Terus yang terakhir, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Contohnya yaitu pengeluaran seperti biaya untuk pertahanan negara atau merampungkan peperangan. Nah, di sini ada fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri yaitu yang pertama ada fungsi regulasi atau mengatur. Nah, fungsi regulasi atau mengatur terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama menanggulangi inflasi dalam negeri, memberikan pendanaan pada industri ekspor, memberikan proteksi pada hasil produksi barang dalam negeri, menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Terus yang kedua ada fungsi budgeter atau anggaran. Nah, pajak juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk melunasi anggaran baik pajak pusat maupun pajak daerah. Nah, terus ada fungsi stabilitas atau fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pajak stabilisator kondisi ekonomi sehingga negara tidak mengalami krisis ekonomi. Yang terakhir ada fungsi distribusi atau pemerataan, yakni alat untuk memeratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Terus ada mitos-mitos yang dibongkar dalam pajak. Nah, mitos ini tuh yang dimaksud dalam judul yang dipaparkan tadi. Nah, mitos pertama yakni pajak hanya digunakan untuk membiayai pemerintah.
kenyataannya pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai operasional pemerintah, tetapi juga untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Nah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Nah, mitos yang kedua yaitu katanya tuh orang kaya adalah satu-satunya yang harus membayar pajak. Tapi kenyataannya tidak juga. Setiap warga negara memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wajib membayar pajak, tidak hanya orang kaya saja. Besaran pajak yang dibayarkan tergantung pada penghasilan dan status wajib pajak. Nah, yang ketiga, membayar pajak adalah hal yang sia-sia katanya. Tapi kenyataannya tidak juga. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Nah, sebenarnya mitos-mitos dalam pajak itu banyak yang memaparkan mitosnya, tetapi saya cuma memaparkan 3 saja. Nah, di sini ada memahami pentingnya pajak. Sumber pendapatan pemerintah. Nah, katanya tuh pajak tuh sumber pendapatan pemerintah. Benar gak sih? Nah, kenyataannya benar, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Nah, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program-program pembangunan nasional yang dibiayai dengan pajak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, yang ketiga, memperkuat keadilan sosial. Pajak dapat digunakan untuk memperkuat keadilan sosial dengan mendistribusikan kembali pendapatan dari orang kaya ke orang miskin melalui program-program seperti jaminan sosial dan subsidi. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pajak dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membiayai program-program yang meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Nah, di sini di slide terakhir ada kesimpulan dari pemaparan yang saya jelaskan dari awal sampai tadi. Kesimpulannya yaitu pajak bukanlah beban seperti yang dijelaskan tadi, tetapi kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, dengan memahami peran penting pajak yang saya jelaskan tadi, kita dapat bersama-sama membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.